Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid dari SDN 2 Podorejo, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulung Agung. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara guna untuk memenuhi koneksi antar materi kesimpulan refleksi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang memiliki peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik bagi seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar dan tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik peserta didik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Sedangkan tujuan pendidikan adalah sebagai tuntunan peserta didik di mana peserta didik terlahir dengan kekuatan dan potensinya masing-masing. Proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menggunakan metode pembelajaran teacher center yang dimana semuanya berpusat pada guru. Yang kedua, proses belajar hanya terfokus pada materi dan tercapainya KKM. Di sini, saya hanya mengutamakan aspek kognitif saja, padahal seorang pendidik tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi harus mengutamakan banyak aspek. Dan saya menganggap jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Yang ketiga, saya menggunakan teori tabula rasa, yang dimana teori ini beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas kosong atau tabula rasa seperti teori yang disampaikan oleh John Locke pada abad ke-17. Teori tersebut menyatakan bahwa peserta didik seperti kertas kosong yang belum terisi oleh apapun dan pendidik sebagai orang yang mengisi kertas kosong itu. Pendidik adalah pribadi yang paling tahu tentang apa yang baik atau tidak baik bagi siswa. Yang keempat, kurang memahami karakteristik peserta didik, yang dimana di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan karakter setiap anak. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menggunakan metode student center, yang dimana pada metode ini peserta didik tidak dijadikan sebagai objek, tapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan karakternya masing-masing. Dalam hal ini, seorang pendidik dijadikan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang kedua, saya menyadari setiap peserta didik memiliki kodrat alam dari Tuhan, yang dimana sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini menganggap bahwa teori tabula rasa adalah teori yang sangat tepat untuk dasar sebagai
pembelajaran. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini menganggap bahwa seorang peserta didik memiliki kodrat alam yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Setiap peserta didik itu unik. Mereka memiliki bakat dan potensi masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidik bertugas untuk menuntun agar setiap peserta didik dapat bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya, yang keempat, memetakan karakteristik peserta didik. Di sini, menurut saya, karena setiap peserta didik mempunyai karakter yang beragam dan dilahirkan dengan membawa karakter yang unik dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya menghargai semua karakter peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan yang akan saya terapkan pada proses pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran di kelas semakin variatif sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik supaya pendidik terus berkembang, tidak hanya peserta didik yang wajib belajar, tetapi pendidik juga harus terus belajar. Yang kedua, menuntun peserta didik untuk mencapai tujuannya. Di sini, seorang pendidik atau guru tidak lagi menuntut tapi menuntun dengan berprinsip pada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Yang ketiga, membuat rancangan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan proses ini, peserta didik agar bisa merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang nyaman, semoga peserta didik selalu merindukan kehadiran saya sebagai pendidik. Dan yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sebagai seorang pendidik atau guru, saya harus bisa yang pertama menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Harapan saya ketika peserta didik melihat contoh langsung dari perilaku baik dari guru atau pendidik dan sekitarnya, peserta didik akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, menerapkan trilogi pendidikan yaitu Engarso Suntulodo, yaitu seorang pendidik harus bisa menjadi public figure atau contoh bagi murid atau peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa, di mana seorang pendidik atau guru harus bisa memberi motivasi atau penyemangat bagi peserta didik untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di sini seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan moral kepada peserta didik untuk mencapai tujuannya. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan, yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah fokus pada peserta didik, dan sejatinya pendidik itu adalah berhamba pada anak, di mana pendidik atau guru hanya berperan untuk menuntun dan menebalkan kodrat alam yang diberikan Tuhan sejak lahir. Yang kedua, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu akademis saja, melainkan harus diimbangi dengan peranan akhlak dan budi pekerti. Yang ketiga, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera dilaksanakan di dalam kelas agar peserta didik tumbuh bukan hanya sebagai keilmuan saja, namun bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berguna bagi sesama. Terima kasih sudah menonton video saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.